Baik, saya sebagai biasa men-sharekan bahan pelajaran kita Katekismus Heidelberg, dan sekarang sudah ke pertanyaan 64. Ya, pertanyaan 64. Saya akan bacakan buat Anda pertanyaan 64. Demikian. Akan tetapi tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Jawabannya tidak. Karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Matius 7 ayat 18. Oke, kita baca aja sekalian Matius 7 ayat 18. Ya. Nih. Matius 7 ayat 18. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekali lagi ayat 18, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oke, ini menjadi acuan bagi kita. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Sorry. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ini sudah statement yang sangat jelas. Nah, pertanyaan tadi itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau saudara mengikuti sesi yang sebelumnya, maka sudah jelas ya, sesi sebelumnya itu kan membahas mengenai reward. Ya, saya sudah bagikan potongan videonya tentang reward. Jadi, apakah reward itu bergantung pada perbuatan kita? Jawabannya no. Reward itu semata-mata anugerah Allah. Ya, saya ulangi. Reward itu semata-mata anugerah Allah. Itu bukan hasil kerja keras Anda. Itu bukan hasil kehebatan kita, tapi Tuhan mau kasih anugerahnya kepada siapa yang Dia mau kasih. Lalu pertanyaannya kan, loh, kalau itu tidak bergantung pada perbuatan kita, ya berarti kita hidup rusak-rusakan aja. Toh, kalau Tuhan sudah menetapkan kasih reward, ya pasti tetap dapat reward meskipun hidup kita kacau balau. Meskipun hidup kita tidak taat pada firman-Nya, tetap reward itu terjadi. Kalau reward tidak bergantung pada kerja keras kita. Nah, ini pikiran-pikiran yang salah. Ya. Memang manusia berdosa itu punya presupposisi itu banyak yang salah. Saya tidak katakan bahwa saya yang benar, enggak loh. Saya juga ngaku saya ini orang berdosa dan seringkali pikiran kita itu salah. Saya kalau ngomong kayak gini ini bukan berarti saya merasa diri saya yang benar, orang lain semua salah. Enggak. Jangan salah paham. Saya pun menyadari kita sebagai manusia yang serba terbatas dan
serba berdosa dan penuh kekurangan ini seringkali berpendapat yang salah. Firman yang membenarkan. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Loh, kalau reward itu tidak bergantung pada kerja keras kita, kalau begitu ya saya berbuat jahat aja, toh tetap kalau Tuhan mau kasih saya reward, ya saya tetap dapat reward meskipun saya berbuat jahat. Karena tadi kan reward tidak bergantung pada perbuatan saya. Nah, oke. Penjelasannya apa ya di pertanyaan di ini pertanyaan 64 dan jawabannya. Penjelasannya adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang itu hidupnya juga diubahkan oleh Tuhan. Jadi bukan dipilih lalu dibiar-biarin itu sesukamu. Hidup seenakmu. Hidup menurut seleramu. Silakan. Apa Tuhan begitu kalau memilih seseorang? Tidak. Tuhan tuh kalau sudah pilih seseorang, Tuhan juga memelihara orang itu. Dan cara Tuhan memelihara orang itu ya tentunya dididik orang itu. Dididik, dihajar, kalau perlu digebukin. Untuk hari demi hari makin digembleng, makin disadarkan, diinsyafkan, ditegur, dikoreksi. Nah, itulah pekerjaan Tuhan bagi setiap anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak dibiar-biarin. Jadi pasti omongan tadi itu, loh, kalau memang reward itu tidak bergantung pada perbuatan kita, ya sudah, kita hidup rusak-rusakan aja, toh tetap reward Tuhan itu diberikan kepada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nanti dulu. Itu orang yang berpikiran terlalu simpel. Logikanya logika simpel. Ya logika normal, manusia normal lah kayak gitu, memang pada umumnya kayak gitu. Pokoknya namanya reward itu tergantung pada kerja keras kita. Kalau kerja keras kita itu luar biasa, rewardnya makin besar. Kalau kerja kita aras-arasan, males-malesan, ya reward kita makin kecil. Itu pikiran manusia normal. Di semua semua pergaulan sosial kita ya seperti itu kan, pemahamannya juga termasuk di kalau kita bekerja di perusahaan atau di mana, ya semua itu bergantung pada kerja keras kita. Kalau kita ini orangnya males-malesan ya nggak naik-naik jabatan. Kalau kita rajin, cepat naik jabatannya. Kalau kita kerja keras terus, lembur-lembur, wah ya rewardnya makin besar. Tapi dalam iman Kristen ternyata nggak berlaku itu. Loh, kalau gitu orang iman Kristen ini bertentangan dengan norma-norma manusia ya. Enggak, salah. Bukan bertentangan. Lebih tinggi dari norma-norma manusia. Ya. Kita pada umumnya level pemikiran kita ini manusia normal. Sebetulnya bukan manusia normal, manusia berdosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah terpolusi oleh dosa, manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan, manusia yang terbatas. Itulah polisi-polisi kita. Bukan manusia normal, manusia yang nggak normal justru. Tapi standar ilahi itu tidak seperti standar manusia yang berdosa ini atau manusia tadi disebut normal ini, tidak.
di atas normal. Ya, standar Allah itu di atas manusia berdosa, di atas manusia normal. Itu standar Allah. Dan standar Allah itu apa? Standar Allah itu reward hanya bergantung pada kasih karunia Allah. Itu standar Allah. Sekali lagi, standar Allah adalah reward hanya bergantung pada kasih karunia Allah, bukan bergantung pada kerja keras Anda. Kenapa demikian? Karena kerja keras kita ini, kalau kita ini juga kerja keras, itu pun karena kasih karunia Allah. Kalau Anda bisa kerja keras. Kalau Anda hidup makin bersungguh-sungguh di hadapan Allah, itu bukan hasil karya Anda, itu hasil karya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda. Jadi apa yang asli dari diri Anda? Jawabannya, enggak ada. Enggak ada yang asli dari diri kita. Asli dari diri kita itu adalah dosa. Itu asli dari diri kita. Nah, dalam kalimat di pertanyaan 64 ini jawabannya adalah tidak. Ya, maksudnya ya tidak. Kita bukan orang yang fasik, kita bukan orang yang tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Perhatikan itu. Timbul dari rasa syukur kepada Allah. Jadi perbuatan baik kita ini pertama disebut sebagai buah, hasil menghasilkan buah berupa perbuatan baik. Buah itu adalah hasil relasi antara ranting dan pokok anggur dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Atau figuratif yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Karena apa berbuahnya? Karena relasi. Bukan karena karya dari ranting. Bukan. Tapi karena ranting melekat pada pokok anggur. Bukan kehebatan daripada ranting. Tapi karena ranting bergantung mutlak pada pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Sudah sangat jelas itu. Jadi dengan demikian, kalau saudara bisa berbuah, itu anugerah, bukan karena kerja keras Anda. Ya. Jadi perbuatan baik itu hasil relasi antara kita dengan Allah. Dan ditambah lagi di sini, dasar dari perbuatan baik itu adalah bukan saya kerja keras supaya saya dapat pahala atau saya dapat reward. Tapi saya bekerja keras itu, saya berbuat baik itu adalah sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, ini penting. Rasa syukur kepada Allah. Bukan karena saya ingin dapat reward. Bukan saya ingin dapat penghargaan dari Tuhan. Nggak ada itu sama sekali konsep dari seorang anak Tuhan yang hanya ingin dapat reward. Atau jasa dari perbuatan-perbuatannya. Kalau dia orientasinya hanya ingin dapat penghargaan,
atas jasa-jasa yang dia lakukan. Itu menjadi fokus dari hidupnya dia. Ini anak Tuhan ini saya yakin dia bukan anak Tuhan atau anak Tuhan yang lagi mabuk, lagi keblinger. Dan itu nanti perlu didikan dari Allah untuk menyadarkan dia bahwa dia kalau kerja keras hanya demi dapat reward, dia justru tidak akan mendapatkan itu. Tidak akan. Ya, Tuhan akan tunjukkan pendidikannya bagi orang-orang pilihannya untuk tidak berharap yang salah atau punya konsep yang keliru terhadap reward. Ya, Matius 7 ayat 18 tadi sudah jelas Tuhan Yesus katakan bahwa tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Dengan kata lain, pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Kenapa Anda dan saya bisa menghasilkan akan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kita yang penuh dengan kelemahan, keberadaan kita yang masih berdosa ini, kenapa Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk memuliakan Allah? Jawabannya jelas, only by His grace. Sudah, Allah memilih saudara dan saya bukan karena saudara dan saya orang baik. Allah memilih saudara dan saya karena belas kasihannya. Jelas toh? Masa saudara saking baiknya Tuhan mau pilih Anda? Di mata Allah tidak ada orang yang baik. Tidak ada orang yang benar. Kenapa? Ya karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kalau kita belajar tulip, ya T itu dimulai dengan total depravity. Rusak total. Kenapa orang yang rusak total itu identik dengan orang yang mati rohani? Dan orang yang mati rohani itu tidak mungkin berbuah. Berbuah yang untuk kemuliaan bagi Allah loh ya. Tapi buahnya adalah buah akibat dosa. Itu buah yang membawa kita kepada kematian. Itu orang-orang yang masih dalam kegelapan. Masih menjadi hamba dosa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menghasilkan buah kejahatan yang berakhir pada kematian. Ya syukurlah kalau Anda dan saya sudah disadarkan, diinsyafkan, dicelikan mata rohaninya, dilahirkan kembali sampai melek, sampai boleh melihat kebenaran yang sejati, sampai disadarkan bahwa kita ini berbuat baik bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, tapi itu semata-mata karena anugerah Allah, bukan karena jasa kita, sehingga reward tidak bergantung pada kebaikan kita atau kerja keras kita. Reward hanya bergantung pada anugerah Allah dan belas kasihan Tuhan bagi kita. Tapi apakah dengan demikian kita berbuat jahat terus dan kita tidak peduli dan kita tetap menikmati dosa-dosa kita karena toh reward tidak bergantung pada perbuatan? Tidak juga, karena orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang itu juga akan dipelihara oleh Allah
Dan orang yang akan dipelihara oleh Allah, orang itu juga akan dihajar, orang itu akan dibentuk, orang itu akan dicelikan, orang itu akan diinsyafkan, orang itu akan diberi kesadaran bahwa betapa anugerah Allah itu luar biasa dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak henti-hentinya, penuh dengan ucapan syukur yang terus-menerus dalam hidupnya untuk belajar mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah, meskipun dia tetap orang berdosa dan tidak layak. Nah, itu sambungannya itu demikian, saudara. Ya. Jadi pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh Arminian, kelompok Arminianism, bahwa enak ya jadi orang reform itu dosa-dosa terus saja, toh tetap Tuhan akan mengampuni, ya. Ya, rusak-rusakan aja terus, toh Tuhan tetap memberi anugerahnya kepada orang berdosa. Itu adalah fitnahan, itu adalah pelecehan terhadap reform yang tidak mengajarkan demikian. Ya, itu berita-berita jahat yang diberitakan oleh orang-orang yang memfitnah reform, atau mereka yang tidak kenal reform tapi cuma tahu kulitnya saja, lalu bikin karangan-karangan yang berdasarkan kebencian terhadap reform, lalu mau merusak reform dengan berita-berita yang tidak benar tadi. Enak ya jadi orang reform, berdosa terus, sekali selamat terus selamat, berdosa terus tetap selamat juga, ya. Jadi reform itu jelas-jelas ajaran sesat, karena mengajarkan orang untuk berbuat dosa terus dan tidak peduli dengan hidup suci, dan toh tetap akhirnya selamat. Siapa yang mengajarkan kayak gitu? Itu dia jadi alat setan untuk merusak ajaran reform. Ya enggak apa-apa, reform juga enggak akan bisa dirusak dengan fitnahan-fitnahan seperti itu. Orang yang tidak mau belajar baik-baik akan percaya pada fitnahan-fitnahan itu. Ya, kasihan itu orang-orang yang tidak mau belajar baik-baik. Saya sudah ketemu beberapa kali orang-orang yang tadinya benci sekali dengan reform, tapi kemudian bertobat jadi reform. Termasuk saya. Saya dulu juga benci sekali dengan reform. Ya karena dapat fitnahan-fitnahan itu. Atau hanya tahu kulitnya saja. Oh, reform itu tidak mengajarkan perbuatan baik ya. Reform itu hanya mengajarkan kasih karunia saja, kasih karunia saja, kasih karunia. Jadi perbuatan baik tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ditekankan. Ternyata setelah saya jadi reform, saya baru sadar reform tidak mengajarkan seperti itu. Salah. Itu penyesatan. Oke. Baik, saya berhenti dulu di sini. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, membagikan kebenaran, atau mau bertanya, atau mau menanggapi, silakan. Ya, Pak Arya. Ya, Pak. Ya, Pak, dasarnya semua yang terjadi di Armenian itu 99% oleh kesalahpahaman saja. Iya. Karena dasarnya manusia itu adalah Armenian. Ya wes, jadi jebakan iblis pas. Iya. Memang salah paham. Tapi dikasih pengertian tidak mau ngerti. Nah, itu problemnya. Orang kalau salah paham tapi dia masih terbuka untuk dimengertikan, nah itu juga anugerah Tuhan. Karena natur manusia memang Armenian itu paling tinggi. Karena di dunia
prinsip yang dipakai dalam segala hal adalah tadi itu tanam tuai tadi itu menanam nuai itu prinsip dasar dalam kerja, dalam kehidupan keseharian harus begitu memang. Jadi sudah natur, angel dibilangi ini jebakan iblis ya. Iya, betul. Iya, jadi kerja keras menentukan hasil. Kalau kamu malas, ya kamu tidak dapat hasil. Kalau kamu rajin, kamu akan dapat hasil. Nah, karena itu marilah kita bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hukum dunia. Iya, untuk bisa dapat pahala yang makin besar. Nanti di surga kita bersenang-senang dengan pahala yang amat besar ini. Ya, mari kita kerja keras sekarang, susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu tanpa sadar menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa usaha kita menentukan reward kita. Ya, jadi akhirnya Tuhan itu hanya nonton aja usaha-usaha dari manusia yang kerja keras ini mati-matian. Nanti Tuhan sudah menyediakan hadiah-hadiahnya bagi orang-orang yang kerja keras ini. Jadi Tuhan itu hanya jadi penonton. Tapi kalau dalam prinsip reform, Anda bisa jadi anak Tuhan. Itu anugerah. Anda bisa dipakai Tuhan, itu anugerah. Anda bisa kerja keras, itu anugerah. Anda sadar bersyukur kepada Allah dalam seluruh hidup Anda, itu adalah anugerah. Tanpa anugerah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita buat adalah cuma makin berdosa dan makin berdosa. Itu yang kalau tanpa anugerah Tuhan. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, lagi sepi-sepi saja. Oh iya. Andi. Ya, loh, dicurin orang kok. Pak Markus. Silakan Pak Markus. Ya, Pak Andi, selamat pagi. Senang Pagi. sekali saya bisa mengikuti pertama kali ini saya ikut acaranya Pak Andi. Ya. Ini kalau begitu di reform ini tidak mengenal tabur tuai ya, Pak? Ya, tabur tuai dalam arti yang beda, Pak. Bukan karena kita berjasa, bukan. Ya. Jadi ilustrasi tabur tuai itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Ya. Misalnya kita mengabarkan Injil, lalu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, itu jiwa-jiwa yang diselamatkan itu hasil kerja keras kita atau hasil pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu harus disadari bahwa kalau sampai ada jiwa yang bertobat, itu pun karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya yang mampu mempertobatkan orang. Ya. Seperti kan ada ayat mengatakan siapa yang menuai dengan air mata, dia akan siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorak ya gitu ya, Pak. Iya. Ya itu menabur dengan air mata itu pun didikan dari Allah sebagai anugerah bagi kita. Kalau Tuhan tidak mendidik kita, tidak menghajar kita, ya kita selamanya jadi orang sombong, orang yang merasa diri paling benar.
Orang yang sok berjasa kepada Tuhan. Nah, itu. Kalau Tuhan sudah ajar, sudah didik, kita sadar kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau sampai bisa menderita dan tadi menabur dengan air mata, itu bukan hanya menderita saja, tapi ya menderita juga. Tapi karena menderita karena pekerjaan Tuhan. Menderita karena kita berjalan di jalan kebenaran. Itu pun anugerah. Orang bisa menderita di jalan kebenaran, itu namanya kasih karunia Allah. Itu Alkitab yang bilang. Kalau kamu boleh menderita karena kebenaran, itu namanya kasih karunia Allah. Nah, itu. Oke, Pak Markus. Ya, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Terima kasih banyak, Pak. Tuhan. Silakan Bu Nita. Tadi mau bicara Bu Nita. Selamat pagi semuanya, pagi Pak Andi. Puji Tuhan, Pak. Dengan belajar firman Tuhan seperti ini, saya tuh semakin diingatkan terus-menerus, Pak. Tanpa putus ya Pak, ya Roh Kudus itu mengingatkan terus apa yang kita lakukan. Jadi semakin mata rohani kita semakin celik, jadi kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu pun kita tahu karena anugerah Dia, bukan hasil karya kita manusia. Dan saya sejak mengenal Reform ini, ya betul, saya suka mendengarkan khotbah-khotbah Pak Stephen Tong juga, Pak. Terus Pak Ivan, Pak Jimmy Pardede. Khotbah-khotbahnya itu, aduh, betul-betul kita tuh dibuat, sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya. Sebenarnya kita tuh hidup tuh hanya karena belas kasihan Dia aja. Hidup karena Roh Kudus yang menuntun sampai saat ini. Dan saya percaya Tuhan memakai GRI ini dengan heran, dan pasti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri, Pak, bukan untuk siapa-siapa. Jadi saya bersyukur saya bisa ikut. Nggak tahu, memang Tuhan Roh Kudus yang mempertemukan saya dengan GRII ya. Ya walaupun saya bukan anggota GRII, Pak, tapi saya anggota GKI. Tapi saya nanti bisa memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang betul-betul firman kebenarannya saja, Allah yang sejati saya kenal. Itu Pak, saya bersyukur. Ini semua saya percaya anugerah Tuhan. Ini semua saya percaya belas kasihan Dia saja. Saya bisa mengenal itu. Ya, terima kasih Pak Andi, sungguh luar biasa Allah kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Oke. Ada teman lain yang mau sharing? Di sini ada Bu Liliana, ada Pak Sugianto yang lagi berlibur di Bali. Ya. Ada Bu Vivi Dani di Darwin. Ya. Bu Willy di Tarakan, Pak Liman di Surabaya. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kita teruskan ya. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan 65, dan ini berkaitan dengan sakramen-sakramen. Ya. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. Dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Nah, ini yang saya juga baru khotbahkan itu ya, tentang iman ya. Ya, dari mana kita bisa punya iman? Jawabannya ya dari Roh Kudus. Sekali lagi itu bukan hasil usaha kita untuk kita bisa punya iman. Ya. Roh Kudus itu yang bekerja
sengaja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus dan yang menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Kalau saya boleh tambahkan, itu pekerjaan Roh Kudus yang sudah melahirkan kita kembali. Kalau Roh Kudus tidak melahirkan kita kembali, bagaimana saya bisa melihat kebenaran? Bagaimana saya bisa tercelik? Ya, menyadari bahwa saya ini membutuhkan Kristus. Bahwa saya ini orang berdosa, tanpa Kristus saya binasa. Dari mana kesadaran itu? Kalau mata rohani saya buta. Berarti poinnya bagaimana? Poinnya adalah saya bisa beriman itu bukan dari hasil usaha saya. Ya, inilah bedanya antara Arminianisme dan Calvinisme atau Reform. Karena bagi Arminian kita bisa beriman itu adalah pilihan kita. Itu adalah tindakan kita untuk kita bisa beriman kepada Allah. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa kita bisa, iman kita itu adalah merupakan hadiah dari kita kepada Allah. Hebat amat. Iman kita itu merupakan hadiah dari kita kepada Allah. Hebat amat Anda bisa memberi hadiah kepada Allah. Ya, ini mungkin kalimat yang terlalu arogan dan terlalu GR, yang merasa kita bisa menghadiahi kepada Allah, menghadiahi Allah. Ini loh Allah, saya kasih kado buat kamu. Kadonya apa? Iman saya. Saya persembahkan iman saya kepada Allah. Supaya Allah jadi senang tuh tak kasih kado iman itu. Saya mau percaya itu adalah dari kemauan saya. Dari kesadaran saya. Dari keinginan saya. Dari keputusan saya. Dan itu saya persembahkan sebagai hadiah kepada Allah. Iman saya ini. Lalu Tuhan terima kasih sama kita. Terima kasih ya anakku. Kamu sudah mau kasih saya imanmu yang begitu berharga. Saya bersyukur sekali loh kamu mau pilih aku. Mau pilih jalan keselamatanku yang kutawarkan kepadamu. Kalau kamu tidak pilih aku sedih, aku berduka cita. Tapi sekarang kamu mau pilih aku. Aduh, senangnya hatiku. Karena kamu sudah memberi hadiah iman kepadaku. Wah, itu Allah itu yang ngomong kayak gitu. Saudara bayangkan Allah kayak gitu tuh kasihan banget ya. Jadi Allah itu cuma nunggu-nunggu. Semoga orang-orang yang aku tawari keselamatan mau memilih jalanku, mau memilih aku. Ya, kalau mereka tidak mau pilih aku, aduh aku sedih. Tawaranku tidak laku. Ya, tapi kalau ada orang mau menerima tawaranku, aduh aku senangnya karena tawaranku laku gitu ya. Jadi Tuhan tuh kayak orang jualan gitu loh. Ya. Kayak orang jualan di emperan-emperan atau di mana terminal-terminal itu ya toh. Roti atau apa kacang. Siapa mau beli kacang? Ini Tuhan yang jualan keselamatan. Keselamatan. Siapa mau beli keselamatan atau mau ambil keselamatan gratis? Keselamatan gratis. Siapa yang mau?
Lalu orang-orang pada nggak mau, lalu Tuhan sedih dan menangis. Lalu ada orang yang mau, ini saya mau menerima keselamatan yang ditawarkan. Waduh, Tuhan senang bukan main. Ada orang yang mau menerima keselamatan. Nah, itu menganggap iman adalah hasil keputusanku. Iman adalah hasil asli dari kemauanku. Ya, dari keputusanku, dari keinginanku, dari tekadku sendiri untuk mau menerima tawaran yang dari Tuhan. Ini memang berbanding terbalik dari ajaran reform yang mengajarkan kamu bisa beriman itu karena anugerah, bukan karena keputusan. Memang fenomenanya itu kita yang mengambil keputusan, itu benar. Fenomenanya, yes. Bukankah waktu kita ditawari, siapa yang mau percaya kepada Yesus, angkat tangan. Lalu kita bergumul, aku mau percaya sama Yesus atau aku mau menerima Yesus atau tidak. Akhirnya aku ambil keputusan, aku angkat tangan. Nah, bukankah itu keputusanku? Fenomenanya iya, itu Anda yang angkat tangan. Tapi sebelum Anda angkat tangan, siapa yang berbicara atau siapa yang membuka hati Anda sampai Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa yang membuka mata rohani Anda sehingga Anda tercelik bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Juru Selamat? Siapa yang membuka mata rohani Anda? Siapa yang membuka hati Anda? Siapa yang mencelikkan Anda sehingga betul-betul sadar Anda orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat? Tanpa Juru Selamat Anda binasa. Siapa yang menyadarkan dan mengisahkan? Tidak ada lain kecuali Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah melahirbarukan kita, sudah mencelikkan kita, sudah menyadarkan kita, mengisahkan kita, sehingga kita waktu ditawari, siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung kita angkat tangan. Karena Roh Kudus sudah terlebih dahulu bekerja dan mencelikkan mata rohani kita, menyadarkan, menginsafkan, dan membuat kita mau tidak mau menerima anugerahnya. Itu namanya dalam tulip poin I, yaitu irresistible grace. Artinya anugerah yang tidak mungkin ditolak. Bagi orang yang sudah dicelikan mata rohaninya. Bagi orang yang sudah disadarkan dan diinsyafkan bahwa dia orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat. Maka pada saat anugerah Sang Juru Selamat itu ditawarkan, maka dia tidak mungkin menolak anugerah itu. Itu irresistible grace. Saya baru bawakan itu di PA, ya, PA-nya Gary BSD. Ya, tidak mungkin ditolak. Orang yang bilang, oh siapa bilang anugerah Allah tidak bisa ditolak? Banyak orang menolak anugerah Allah. Nah, itu tidak ngerti lagi. Makanya belajar baik-baik firman Tuhan. Anugerah Allah itu tidak mungkin bisa ditolak. Kalau orang sudah dicelikkan, disadarkan, diinsyafkan. Tapi kalau orang buta, ya kerjaannya pasti menolak anugerah Allah. Dia menolak bukan karena dia mampu memilih menolak atau menerima. Bukan, dia tidak mampu untuk menerima anugerah Allah. Untuk menerima anugerah Allah itu
harus melalui anugerah. Kalau tidak ada anugerah, tidak mungkin mampu menerima anugerah Allah. Dah, itu statement yang paling jelas dan final. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kiranya semua yang sudah saya paparkan boleh jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bagi teman-teman yang masih bingung tentang tulip, tentang Arminianism, Calvinism, silakan lihat di YouTube kami. Ya, YouTube kami di channel Stris Ngagel. Silakan pilih di playlistnya. Ada tema-tema yang sangat penting yang Anda perlu pelajari dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa bersama. Oke, untuk doa ini saya minta ya Bu Kwili ya, bisa pimpin doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa kita bisa percaya, kita bisa dicelikkan semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Meskipun di dalam kehidupan kita ada fenomena-fenomena yang terjadi seperti kita merespon, semuanya itu pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus sehingga kita dimampukan. Biarlah kita belajar untuk melihat semuanya itu dan merendahkan hati dan tidak bermegah diri di hadapan semuanya itu. Sebab semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan juga menolong setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi banyak masalah dan mungkin ketidakjelasan di dalam semuanya itu. Tetapi satu hal, bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan memimpin kita. Dia yang memampukan kita sehingga kita bisa mengerti dan lebih mengenal Dia hari lepas hari di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan juga menolong supaya kita tidak, Tuhan, putus harapan ataupun terus mau belajar. Tetapi bukannya untuk memegahkan diri, tetapi untuk supaya kita memuliakan Dia di dalam hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dengan perantaran Dia kepada Allah Bapa kita. Karena inilah yang Tuhan kehendak di dalam hidup kita, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, untuk pendeta Pak Andi Halim, biarlah Tuhan tetap kuatkan dan pimpin senantiasa di dalam membimbing juga orang-orang yang seperti kita, baik itu kaum awan maupun orang yang akan Tuhan panggil untuk maksudnya pelayanan yang lebih jauh, untuk supaya kita selalu diisi di dalam kehidupan kita, bukan dengan hal-hal yang fana, tapi hal-hal yang membangun kita dan membawa kita untuk lebih mengenal siapa kita dan siapa penebus hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi ini dan seluruh kehidupan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga pimpin. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.